Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah thumma amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini izinkanlah kami ya insyaallah akan menyampaikan serba singkat terkait dengan materi tahlilul hurufil hijaiyati makhrajan wasifatan, yaitu analisis atau analisa huruf hijaiyah baik dilihat dari segi makhraj maupun sifatnya. Ya, sudah kita ketahui bersama bahwa makhraj singkatnya adalah tempat keluarnya suatu huruf ketika diucap ya. Kemudian sifatul huruf itu adalah cara ucap huruf itu. Kemudian ketika orang ingin mengucapkan huruf hijaiyah itu dengan baik dan benar, maka pertama ya dia harus sesuai makhrajnya, kemudian juga sesuai dengan sifat atau cara ucapnya. Ya, dua-duanya harus benar, dua-duanya harus tepat. Lah, ukuran tepatnya ini adalah ya diarahkan untuk senantiasa merujuk kepada para masyayikh ya, para asatidzah yang sudah musnid, yang sudah punya sanad ijazah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tidak berpanjang kalam ya, kita langsung masuk ke materi. Namun sebelum masuk ke materi inti, ini kita akan lihat dulu betapa Allah itu memberikan kita alat ucap yang luar biasa ya. Manusia itu diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala alat ucap yang sudah built in dengan kita, dan itu ya Masya Allah ya, subhanallah, luar biasa. Ya, di sini ada yang kita sebut dengan alat ucap pokok. Ya, ini yang warna merah. Ya, ini adalah alat ucap pokok. Dimulai dari rongga mulut plus rongga tenggorokan. Ya, ini namanya al-jauf. Ya, nanti gabungan dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ini adalah al-jauf. Jadi panjang sekali, tapi tidak ada titik tekan sama sekali. Kemudian di situ juga ada tenggorokan. Ya, ini yang lokasi atau area yang berwarna ungu. Kemudian ada lidah, setelah itu bibir ya, dua bibir, rongga hidung ya. Kemudian ada juga alat ucap pembantu ya, selain paru-paru tentunya sebagai pemompa udara dari bawah. Itu ada langit-langit keras, kemudian langit-langit lunak, ada uvula yang sering kita sebut dengan anak tekak. Kemudian ada epiglotis yang kita bahasakan dengan lidah tenggorokan karena wujudnya mirip dengan lidah. Ya, ini nanti dalam bahasa Indonesia aslinya ada istilah sendiri yaitu terkait dengan palka pernafasan ya. Kemudian ada pita suara yang tidak kalah penting. Kemudian ada akar lidah. Jadi nanti atau kemarin kita sudah sampaikan bahwa yang namanya lidah itu terbagi menjadi tiga awalnya ya, mulai dari bagian depan, bagian tengah, kemudian bagian pangkal ya, pangkal lidah. Tetapi ada istilah yang lain lagi yang itu detail lagi begitu, yaitu akar lidah, yaitu di sini. Kemudian ada juga ujung lidah, nanti juga ada sisi lidah ya. Jadi itu apa kita bicarakan kemarin fokus ketika di makharijul huruf ya, detailnya. Kemudian ada juga gigi ya. Ini juga sangat penting dalam pengucapan kita untuk agar mengucap huruf hijaiyah itu dengan lebih baik, dan tidak hanya huruf hijaiyah tentunya ya, tetapi semua bahasa di dunia ini memerlukan itu semua. Baik. Kemudian ini kami sampaikan gambar peraga dari makharijul huruf al-arabiyah, dan ini juga sekali lagi sudah kita sampaikan di awal materi ya, yaitu
mulai dari huruf tenggorokan. Ya, awalnya mungkin ini huruf al-jauf, yaitu huruf mat dengan syarat-syaratnya, yaitu ketika ada alif, ya, dan alif selalu mati, tidak boleh mengatakan alif sukun, tidak boleh, ya, tetapi alif saja. Ya, ini syarat dari huruf mat adalah alif yang sebelumnya, ini syaratnya, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, kemudian ada waw sukun. Lah, ini harus ada kata sukun, tidak hanya waw saja, tapi waw sukun, sebelumnya ada huruf berharokat dhammah, kemudian ada ya sukun, ya, ini juga harus sukun begitu. Ya bersukun, sebelumnya ada huruf berharokat kasrah. Ya. Nah, ini semuanya keluar dari al-jauf, ya. Ini kemudian setelah itu ada tenggorokan, huruf tenggorokan, kemudian ada, ini ada 6, ya. Kemudian ada huruf lidah, ini ada 18, karena ini alat ucap paling pokok, maka hurufnya pun paling banyak, ya, ada 18. Mulai dari akar, kemudian pangkal, tengah, samping, ya, kemudian samping ini ada samping keseluruhan atau juga samping depan begitu, dan ujung. Kemudian juga ada bibir, kemudian itu juga dibantu dengan adanya gigi, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah, ya, alat ucap berupa al-khayshum, yang di situ nanti keluar gunnah atau suara dengung sebagai penyempurna pembacaan kita terhadap huruf-huruf Arab, ya. Itu kemudian yang selanjutnya kita sampaikan, ini ringkas dengan seringkas-ringkasnya, yaitu sifatul huruf al-arabiyah, ya, cara ucap huruf Arab. Kita lihat mulai dari pembagiannya, kemarin sudah kita sampaikan. Pembagian besarnya itu ada 2, yaitu sifat huruf lazimah dan sifat huruf aridhah. Sifat huruf lazimah ini adalah sifat huruf yang asli, sifat huruf yang pokok, ya, sifat huruf yang dzati, yang itu built in, ya, sudah ada secara karakter dari awalnya begitu. Jadi ini tidak boleh ditinggalkan sama sekali, ya. Kalau ini ditinggalkan, maka nanti akan berubah menjadi huruf yang lain, ya. Kemudian sifat lazimah ini dibagi menjadi 2, yaitu yang berlawan, nanti di sini akan kita tampilkan, yang tak berlawan juga begitu kita tampilkan, ya. Nah, bagian yang kedua adalah aridhah, yaitu sifat aridhah. Ini lebih kita bahasakan dengan dampak, ya. Jadi cara ucap sebagai dampak apa? Dampak dari pengucapan yang sempurna dari sifat lazimah. Kemarin sudah kita sampaikan contohnya, yaitu ketika kita menunaikan sifat isti'la dengan baik, maka nanti akan ada sifat aridhah, ya, dampak berupa tafkhim, bacaan tebal. Demikian juga dengan ketika kita menunaikan sifat istifal dengan baik, maka nanti akan ada dampak, yaitu sifat aridhah atau mustahaqul harfi berupa apa? Berupa bacaan tipis, ya, tarqiq. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sifat aridhah ini akan terjadi juga ketika bertemunya 2 buah huruf, yang akhirnya itu ada istilah idhar, idgham, dan seterusnya. Kemudian kalau dilanjutkan lagi nanti ada muncul hukum-hukum tertentu, ya, ada idhar syafawi, idhar hakiki, idhar wajib, dan seterusnya. Ya, itu pembagian dari sifat al-huruf al-arabiyah. Kemudian apakah manfaat kita belajar sifatul huruf ini atau mengetahui ini, atau mungkin apa juga gunanya sifat huruf ini? Ya, perlu kita ketahui minimal ada 3 yang disampaikan oleh para ulama kegunaan dari sifat huruf ini. Yang pertama itu adalah sebagai pembeda antar huruf, ya, meskipun itu tempat keluarnya sama, ya. Jadi ada huruf tempat keluarnya sama, umpamanya ada to, dal, dan ta begitu, itu makhrajnya atau tempat keluarnya sama, itu akan bisa kita bedakan dengan cara ucap atau sifatnya ini.
Kemudian yang kedua dari manfaat sifat huruf ini adalah bahwa yang namanya sifat huruf itu bisa digunakan sebagai penentu ya, jenis huruf, apakah huruf itu kuat ataukah lemah. Ya, nanti akan kita tampilkan di sini mana yang kuat, mana yang sedang, dan mana yang lemah. Lah ini kenapa kok begitu? Ini rentetannya adalah ketika kita nanti membaca Al-Quran, kemudian ada huruf, ini dalam riwayat Hafiz ya, Hafiz an Asim, itu ketika ada huruf sukun yang ternyata lemah, kemudian bertemu dengan huruf yang kuat, berharokat, maka secara umum ya, secara global, huruf lemah yang bersukun tadi itu bisa diidghamkan ke huruf yang kuat, dan sifat dari huruf yang lemah tadi akan hilang sama sekali masuk ke huruf yang kuat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, ini harus ada pendalaman lagi ya, karena ada beberapa perkecualian. Kemudian manfaat juga dari sifatul huruf ini adalah sebagai penyempurna bacaan atau pelafalan huruf, sekaligus untuk memperindah ya bacaan kita, ya, memperindah bacaan kita. Jadi jangan heran kalau ada para masyayikh atau para qari itu membaca dengan baik ya, dengan fasih, itu kita bertambah nyaman untuk mendengarnya begitu ya. Baik, ini langsung saja kita tampilkan huruf mana yang kuat, mana yang sedang, dan mana yang lemah. Ya, nanti kita jelaskan sedikit insyaallah dengan singkat. Ini huruf kuat mulai dari jahar, syiddah, isti'la, idbaq. Ya, kemudian yang kuat tapi tak berlawan, tafashi, gunnah, qalqalah, inhiraf, takrir, istitalah, dan safir. Kemudian ada sifat yang sedang. Ya. Ada tawasud, idlaq, dan ismat. Ya, kemudian yang lemah ini ada hamas, rikhwah atau rakhwah atau rakhawah, kemudian istifal, infitah, ini yang berlawan. Kemudian yang lemah tapi tak berlawan itu ada lin, kemudian ada khafa. Ya, nanti khafa ini kalau dalam kitab Syekh Aiman itu tidak dijelaskan. Ini kami ada referensi lain ya, minimal dari beliau gurunda tercinta kami yaitu Syekh Abdul Hamid ya, Al-Misri, seorang pakar qiraat asyar juga dari Mesir begitu. Ya, baik. Ini jadi ini kita sampaikan sedikit ya, nanti bahwasanya umpamanya seperti ini. Ketika kita melihat ada sifat kuat yang berlawan, maka nanti kita bisa dapati lawannya adalah yang di sini. Ya, kita lihat syiddah, jahar ya. Mulai dari jahar itu lawannya hamas. Ya, kemarin sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Ini hanya menyebutkan saja jadinya. Kemudian syiddah ada lawannya rikhwah, di tengah-tengahnya ada tawasud. Setelah itu ada isti'la, lawannya istifal, ya lemah. Kemudian ada idbaq, ya, kemudian lawannya adalah infitah. Nah, kemudian yang tersendiri itu adalah idlaq, itu lawannya adalah ismat, sama-sama bersifat sedang, ya, kekuatannya sedang. Kemudian ada huruf yang kuat tetapi tidak punya lawan. Ya, ini otomatis kalau yang tadi ini adalah sifat-sifat untuk ya pasangan-pasangan ini ya, jahar lawannya hamas dan seterusnya tadi, itu harus selalu ada di dalam sebuah huruf. Tapi kalau yang tidak berlawan ini, maka ini hanya untuk huruf-huruf tertentu saja. Ya, contohnya tafashi hanya khusus untuk shin, ya. Gunnah ini khusus hanya untuk nun sama mim. Qalqalah, qutbu jadin, ya, dan seterusnya. Itu khusus untuk huruf-huruf tertentu. Demikian juga dengan lin dan khafa. Ya. Baik, itu. Kemudian kita langsung saja. Jadi setelah mengetahui seluruh sifat huruf ini dan makharijul huruf yang sebelumnya itu, maka kita
kalau sudah dengan cermat mempelajari, bahkan kalau bisa kami anjurkan mengajar begitu, maka insya Allah kita akan bisa apa? Bisa menganalisa mana huruf kuat, mana huruf lemah, kemudian di mana tempat keluarnya, sehingga dengan teori gabungan tadi antara makharijul huruf dan sifatul huruf tadi, kita bisa mengucapkan dengan baik dan benar, tentunya harap ingat dengan kontrol, dengan arahan dari para masyayikh yang musnid, ya. Baiklah, kita lihat ini analisisnya, ya, analisa hurufnya baik secara tempat keluar makharijul huruf maupun sifatnya, ya, cara ucap hurufnya. Ini kita beri contoh dua saja. Yang pertama adalah huruf H, ya. Ini huruf H kita sudah tahu dari mana ke tempat keluarnya, ya, tempat keluarnya adalah dari tenggorokan, ya, khususnya bagian tengah bersama dengan ain. Ya, kalau di dalam Tuhfatul Atfal itu mudah sekali menghafalnya, ya. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, itu sebagai thalibul Quran, ya, kita sebisa mungkin juga harus hafal, ya, matan-matan yang sederhana seperti itu. Ya, kemudian dari ini makhrajnya, ya, dari tengah tenggorokan. Kemudian ada kata-kata kunci yang harus kita perhatikan ketika kita akan menganalisa sifatul hurufnya. Ya, ini kata kuncinya. Ini kata kunci bisa terserah panjenengan mau dibuat seperti apa kalimatnya, khususnya yang keempat, kemudian juga yang kelima, ya. Itu tapi kami buat seperti ini saja, bisa diikuti boleh tidak, ya. Mulai dari sifat huruf yang pertama, yang berpasangan yang pertama, yaitu dengan kriteria apa? Aliran udara. Pilihannya hanya ada dua. Apakah aliran udara itu dialirkan ataukah dihambat? Ya, kita tanya kepada kita sendiri, hak ini udaranya ngalir atau tidak? Kalau ngalir, maka otomatis dia hamas. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita mengucap hak, suaranya itu mengalir ataukah tidak? Ya, karena kata kuncinya adalah aliran suara. Ya, terhambat ataukah tidak? Ataukah pertengahan begitu, ada tawasud. Maka kalau jawabannya mengalir suaranya, maka dia otomatis nanti adalah rikhwah atau rokhawah. Ya, ini aslinya yang paling fasih rikhwah, ya. Nanti tolong harokatnya bisa jenengan perbaiki, ya, rikhwah. Itu kemudian yang ketiga, kita lihat kata kuncinya adalah kata apa? Arah suara. Arah suaranya apakah dia meninggi, maka jadi isti'la, ataukah dia turun langsung keluar sehingga dia istifal. Ketika dia ini ternyata langsung turun, tidak ada gema sama sekali, ya, maka dia sifatnya pasti istifal. Ya. Kemudian yang keempat, ya, di situ ada pilihan apa? Idbaq sama infitah. Kata kuncinya adalah terhimpun atau tidaknya suara di rongga mulut. Kalau nanti terhimpun kemudian itu menambah gema, maka itu akan terjadi apa? Idbaq. Tetapi kalau ternyata tidak terhimpun alias suara langsung keluar, ya, tidak ada hambatan, maka otomatis itu disebut infitah. Nah, ketika kita mengucap hak ini, maka dia apa? Langsung keluar, ya, langsung keluar. Maka ini kita sebut dengan infitah. Terakhir ini aslinya bahasan nahwu, bahasan sorof, ya, kemarin sudah kita sampaikan, ya, ini terkait dengan mudah atau tidaknya keluar, ya. Ini langsung saja kita sebut dengan ismat, ya, karena memang di bahasan sorof kita tidak perlu memperpanjang kalam. Yang jelas kita harus paham yang idlaq itu adalah lawannya dari ismat, ya. Idlaq itu huruf-huruf yang keluar dari ujung bibir dan ujung lidah sehingga dia mudah keluar, ya. Tapi karena hak ini adalah dari tenggorokan, maka dia masuknya ke ismat, ya. Baik, itu untuk contoh yang pertama.
Kemudian contoh yang kedua, ini kita ambilkan huruf yang paling kuat dalam bahasa Arab, huruf hijaiyah, yaitu huruf to. Ya, huruf to. Ini ada 6 sifat. Ya, kalau kita hilang yang kelima otomatis ya 5 begitu. Ya, yang ismat sama idlaq itu kita hilangkan, tapi ini kita tetap tulis nanti. Ya, baik, kita analisa mulai dari tempat keluarnya. Ya, dia keluar, huruf to ini keluar dari ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Ya. Kemudian dari segi sifatnya kita lihat kata kuncinya dulu. Ini ada tambahan kata kunci. Ya, otomatis yang keenam karena dia nanti termasuk yang tidak berlawan. Ya. Kita lihat mulai dari aliran udara ketika kita mengucap to, apakah udaranya ada hembusan atau tidak. Kalau kita rasakan tidak, dan itu memang tidak, ya, sesuai dengan kaidah, itu adalah dia masuknya ke jahar. Kemudian dari segi aliran suara, dia ini terhambat, ya, sehingga dia masuk ke syiddah. Kemudian dari segi arah suara, apakah dia ke atas atau ke bawah, maka to ini kalau kita lihat gambarnya itu, ya, itu arah suaranya ke atas dulu baru turun, maksudnya baru keluar, ya, sehingga dia masuknya ke isti'la dari kata ala, ya, atas. Kemudian dari segi terhimpun atau tidaknya suara, maka ini dia terhimpun, ya, dan ini adalah sebagai huruf yang paling kuat begitu, sehingga dia otomatis punya sifat idbaq, ya, udaranya terhimpun sehingga gemanya, ya, suara bunyi gemanya itu paling mantap, ya, to lah begitu, ya. Kemudian dari segi mudah atau tidaknya keluar, ya, idlaq atau ismat, maka dia otomatis ismat, ya. Kemudian ternyata dia punya sifat satu lagi, yaitu sifat yang tidak berlawan, ya, sifat yang khusus hanya untuk dia, ya, hanya khusus untuk dia dan beberapa huruf yang lain. Apa itu? Yaitu sifat tak berlawan, dan itu juga kuat, yaitu sifat qalqalah, ya. Itu analisis untuk huruf po. Jadi kalau kita sudah menguasai makharijul huruf, kemudian juga menguasai teori sifatul huruf, maka kita akan bisa melihat, ya, bisa menganalisis apakah huruf ini kuat atau tidak. Kalau dari sini sudah ketahuan, ini semuanya unsur sifatnya itu kuat semua, ya, kuat semua. Ini kalau ini bisa kita buang, ya, ismatnya bisa kita buang. Jadi ini kuat sekali, ya. Beda dengan bod, umpamanya dia masih ada unsur ikhwah di sini, jadi dia kalah kuat dari to, ya, kurang lebih begitu, ya. Itu analisis huruf to menurut makhraj dan sifatnya, ya. Baik, mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Kalau ada yang ingin disampaikan berupa pertanyaan atau mungkin usulan atau mungkin juga masukan atau kritik, insyaallah kita terima dengan baik, ya. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya, ya, khususnya untuk pengembangan dari KTO ini, terkhusus juga untuk pengembangan channel kita ini. Baik, marilah kita tutup pertemuan pada kali ini dengan sama-sama baca doa kafaratul majelis, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran, dan mohon maaf atas berpanjang kalamnya. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fahdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.